mendapatkan teguran dan di mana tuh aku merasa sangat terpukul karena di situ teguran tersebut lebih kepada mengintimidasi karakter seseorang. Ivan Gunawan akui terpukul dapat teguran KPI hingga harus keluar dari Brownies. Ivan Gunawan mengaku terpukul dengan teguran yang dialamatkan padanya oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Teguran tersebut diberikan dengan alasan sang desainer yang kerap disapa Igun itu dinilai mengenakan pakaian yang menyerupai perempuan saat tampil di acara Brownies Trans TV. Imbas teguran itu, Igun yang merupakan salah satu host memutuskan keluar dari program televisi tersebut. 2 minggu terakhir ini, aku memutuskan untuk tidak ada di tayangan reguler aku ya di Brownies gitu kan? Karena aku kemarin sempat mendapat teguran, ungkap Igun dikutip dari YouTube Ivan Gunawan. Diakui Igun, dirinya sangat terpukul dengan teguran yang didapatkannya. Terlebih, teguran itu khusus ditujukan untuk Igun lantaran tertulis namanya. Menurutnya, KPI telah mengintimidasi karakter seseorang. Dan di mana aku merasa sangat terpukul, karena di situ teguran tersebut lebih kepada mengintimidasi karakter seseorang. Mereka dengan jelas menulis Ivan Gunawan, jadi ada namanya itu yang membuat aku berat, ujarnya. Sudah lama terjun ke dunia televisi, Igun mengatakan dirinya tak pernah mengubah karakternya. Jadi sebenarnya dengan adanya aku di dunia infotainment sebelum ada KPI, apa nggak ngerti deh, apakah badan atau apa aku juga nggak mau sebut. Tapi ya sebelum mereka ada, aku ada duluan di televisi. Aku nggak pernah merubah karakter aku, katanya. Meski dulu sempat berdandan menyerupai perempuan, Igun mengakui bahwa itu menjadikan dia terkenal hingga sekarang. Mungkin di tahun 2005 sampai 2010, karakter aku di televisi, aku perempuan banget. Dan itu semua aku benar-benar mendapatkan popularitas dari situ, paparnya. Merasa sudah semakin tua, Igun berujar dirinya sudah malu jika berpakaian dan berdandan seperti dulu yang sangat mirip perempuan. Ya sebenarnya kalau kenapa aku nggak berdandan lagi seperti pada zaman dahulu kala, ya mungkin semakin usia ya semakin tua. Jadi kan punya malu juga, ujar Igun. Desainer berusia 42 tahun itu pun menegaskan bahwa dirinya mengetahui dan memahami batas cara berpakaian yang benar itu seperti apa. Tak bermaksud membela diri, Igun pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Alasan Igun mengenakan kostum yang dikenakan lantaran sudah ditentukan oleh kru acara tersebut. Aku bukan melakukan sebuah pembelaan ya, aku berhak untuk bisa bercerita. Jadi kalau misalnya kita syuting di televisi itu ada kan produser, ada wardrobe, ada kreatif, dan semua yang kita pakai itu kan udah ditentuin sama produser. Dan itu tayangan live, jelas Igun. Lebih lanjut, Igun mengatakan pihak televisi sudah menyetujui pakaian yang akan ia kenakan. Tidak mendapatkan larangan dari produser, Igun pun tak ragu mengenakan pakaian pilihannya. Kalau pada waktu itu produser aku tidak approve dengan apa yang aku pakai, harusnya dia punya hak untuk komen aku. Dan pada waktu itu ada CEO dari Trans dan segala macam. Dan itu terjadi saat ulang tahun Brownies yang ke-6, jadi konsep kita back to 60s. Pepernya. Puluhan tahun berkecimpung di dunia fashion, Igun berujar kerap berdebat dengan pihak wardrobe. Lantaran Igun merasa mereka kurang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Alhasil, Igun memutuskan untuk mencari tahu sendiri seperti apa pakaian yang dikenakan tahun 1960-an. Ya, aku ngeriset dong apa yang terjadi di era 60s itu. Bajunya seperti apa sih? Ungkapnya. Diberi modal oleh penyelenggara 10 juta untuk dibagi berempat, akhirnya Igun memutuskan membuat baju dengan uangnya sendiri. Dan pada waktu itu dari stasiun kasih budget 10 juta untuk aku bikin baju, dan ternyata 10 juta itu buat berempat. Jadi kekesalan gue itu udah double-double. Jadi gue udah modal sendiri, gue bikin baju dengan konsep 60s, gue juga nggak dapat uangnya, gue juga gedek sama orang wardrobe, ujar Igun. Hingga akhirnya Igun mendapatkan teguran dari KPI soal pakaian hingga mahkota yang ia kenakan saat ulang tahun Brownies. Terus sampai endingnya gue mendapatkan teguran itu. Yang lebih parah mereka membahas tentang mahkota, tandasnya. Igun lantas menceritakan dari mana asal mahkota yang ia kenakan.
Bukan barang sembarangan, ternyata mahkota itu Igun dapatkan ketika dirinya mengikuti sebuah kompetisi. Igun didapuk menjadi pemenang dari ajang tersebut. Menganggap mahkota tersebut adalah sebuah pencapaian, Igun lantas mengenakan saat ulang tahun acara yang ia pandu hampir 7 tahun itu. Mahkota itu aku dapetin dari sebuah ajang beauty pageant internasional dari puluhan nasional director dari seluruh dunia dan pemenangnya adalah aku. Jadi buat aku, itu adalah prestis. Kenapa gue pakai mahkota itu? Karena itu acara anniversary brownies. Boleh dong, aku menyampaikan aku proud dengan apa yang aku raih. Pungkasnya.